warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Saya dosen Prodi Akuntansi Politeknik Piksi Ganesha Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dan menjelaskan RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Kearsipan, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban sertifikasi dosen, yaitu pembuatan video PDD UKT-PT. Berikut pemaparan dan penjelasannya. Rencana pembelajaran semester, identitas mata kuliah untuk program studi akuntansi, nama mata kuliah Manajemen Kearsipan, semester 1, kode mata kuliah 1311002, jumlah SKS 2, nama dosen Uswatun Hasanah SPD MM. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Manajemen Kearsipan ini mempelajari tentang arsip dan tata kearsipan, pengelolaan arsip, sistem penyimpanan arsip, prinsip penyimpanan arsip, penilaian dan pengamanan arsip, pemindahan dan pemusnahan arsip, dan juga arsip statis. Pembelajaran dilaksanakan secara daring dan juga luring. Platform e-learning digunakan untuk pelaksanaan perkuliahan secara daring. PPT, video untuk mendelivery materi kepada mahasiswa pada saat perkuliahan secara luring. Tanya jawab dan juga diskusi, penyelesaian kasus juga biasa saya lakukan ketika pemberian materi kepada mahasiswa. Dalam hal penilaian, saya memberikan pretest, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, tugas, UTS, dan juga UAS. Capaian pembelajaran. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami arsip dan tata kearsipan, mampu memahami pengelolaan arsip, mampu menginterpretasikan sistem penyimpanan arsip, mampu menjelaskan prinsip penyimpanan arsip, mampu memahami penilaian dan pengamanan arsip, mampu menginterpretasikan pemindahan dan pemusnahan arsip, dan mampu memahami arsip statis. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali, sudah termasuk UTS dan juga UAS. Materi pada pertemuan 1 dan kedua akan dipelajari tentang 1. Pengertian arsip dan batasan arsip, 2. Daya guna warkat, 3. Penggolongan arsip dan jenis arsip. Capaian pembelajaran pada pertemuan 1 dan 2, yang pertama, mampu memahami pengertian arsip dan batasan arsip, 2. Mampu mendeskripsikan daya guna warkat, 3. Mampu menjelaskan penggolongan arsip dan jenis arsip. Materi pertemuan 2 dan ketiga, penataan surat masuk dengan lembar pengantar dan kartu kendali. 2. Penataan surat keluar dengan kartu kendali. Capaian pembelajaran pada pertemuan 2 dan 3, yang pertama, mampu mendeskripsikan penataan surat masuk dengan lembar pengantar dan kartu kendali. 2. Mampu mendeskripsikan penataan surat keluar dengan kartu kendali. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa akan mengkaji jurnal pengaruh penggunaan SIKD berbasis web terhadap pengelolaan surat masuk dan surat keluar di kantor dinas. Materi yang diajarkan pada pertemuan 4 sampai dengan 9, yang pertama, mengindeks arsip dengan sistem abjad dan cara penyimpanannya. Yang kedua, mengindeks dengan sistem pokok soal, mengkode dan penyimpanannya. Yang ketiga, pengindekan dengan sistem tanggal, mengkode dan cara penyimpanannya. Yang keempat, pengindekan dengan sistem terminal digit, mengkode dan cara penyimpanannya. Yang kelima, mengindeks dengan sistem klasifikasi desimal, mengkode dan cara penyimpanannya. Yang keenam, pengindekan dengan sistem wilayah, mengkode dan penyimpanannya. Untuk pertemuan ke-10, materi yang akan dipelajari, yang pertama, tempat penyimpanan arsip dan persyaratan petugas kearsipan. Yang kedua, penyelenggaraan arsip berdasarkan sistem sentralisasi, desentralisasi, konsentrasi, dan dekonsentrasi. Sedangkan capaian pembelajaran pada pertemuan ke-10, yang pertama, mampu mendeskripsikan tempat penyimpanan arsip dan persyaratan petugas kearsipan. Yang kedua, menjelaskan asas penyimpanan arsip. Materi pertemuan 11, 1. Nilai arsip dan angka cermatan tata arsip. 2. Penertiban kegiatan kearsipan dan pemeliharaan arsip. Capaian pembelajarannya 1.
mampu menjelaskan penilaian arsip. 2. Mampu menjelaskan pengamanan arsip. Pertemuan 12 sampai dengan 13, materinya yang pertama, angka pemakaian arsip, penyusunan jadwal retensi, dan pemindahan arsip. 2. Prosedur pemusnahan arsip dan cara pemusnahan arsip. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, mampu mendeskripsikan pemindahan arsip. Yang kedua, mampu mendeskripsikan pemusnahan arsip. Untuk pertemuan yang terakhir, pertemuan yang ke-14, materi yang akan dipelajari, yang pertama, penentuan status arsip. Yang kedua, pengiriman arsip statis ke Arnas. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama, memahami penentuan status arsip. Yang kedua, mampu mendeskripsikan pengiriman arsip statis ke Arnas. Pada pertemuan yang terakhir, mahasiswa juga akan mengkaji jurnal manajemen pengelolaan arsip terhadap efisiensi kerja di subbagian kearsipan pada dinas IYS. Referensi yang saya gunakan dalam perkuliahan antara lain bahan ajar manajemen kearsipan, buku dari Basir Bartos, Sulistia Basuki, Ira Krisyanti, Sedar Mayanti, Sularso Mulyono, IG Wursanto, dan publikasi ilmiah dari penelitian saya untuk dikaji oleh mahasiswa pada pertemuan 3 dan 14. Tugas akademik. Tugas akademik meliputi tugas individu dan juga tugas kelompok. Minimal ada 1 kali tugas akademik sebelum UTS dan tugas akademik 1 kali sebelum UAS. Sistem penilaian. Sistem penilaian diberikan kepada masing-masing mahasiswa dengan mempertimbangkan aspek penilaian sebagai berikut. Yang pertama, nilai kehadiran atau keaktifan kuliah mahasiswa dalam 1 semester sebanyak 10%, nilai tugas individu atau kelompok dalam 1 semester sebesar 20%, nilai ujian tengah semester atau UTS sebesar 30%, nilai ujian akhir semester atau UAS sebesar 40%. Komponen penilaian tersebut menjadi pertimbangan utama dalam pemberian bobot nilai akhir dengan standar nilai 80-100 A baik sekali, 70-79 B baik, 60-69 C cukup, 50-59 D kurang, 0-49 E atau tidak lulus. Demikian pemaparan dan penjelasan saya untuk RPS mata kuliah yang saya akui, yaitu mata kuliah manajemen kearsipan. Untuk selanjutnya akan saya putarkan cuplikan video perkuliahan secara luring di kelas bersama dengan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke arsip ya. Apa yang teman-teman ketahui tentang arsip? Penyimpanan, terus apa? Pengaturan, terus rekaman. Ada lagi? Ada lagi? Teman-teman punya nggak arsip di rumah? Dokumen. Apa saja kira-kira yang teman-teman punya yang teman-teman sebut itu sebagai arsip? Dokumen ya, dokumen rumah, akte kelahiran, KK, situ. Rekaman apa? ini juga menghasilkan ilmu. Sebenarnya rekaman apa gitu ya? Misalnya rekaman saat wisata gitu lah ya. Iya, oke. Tapi ada akte ya. Terus apa lagi yang kalian sebut tuh? Saya punya arsip loh di rumah, ini arsip saya gitu apa? Oh, ijazah, terus rapor tuh masih ijazah. rapor, terus Gambar. atau nggak pada punya arsip? Ya itu tadi dokumen tuh. Oh. Ya, tadi ada ya yang milik kalian sendiri, misalnya ada akte ya, akte kelahiran, ada ijazah, terus kemudian ada KTP, KK mungkin ya, terus kemudian sertifikat rumah, mungkin surat cinta pada waktu kalian SD mungkin sampai sekarang masih disimpan. Sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin disimpan sebagai arsip. Nah, itu semua itu kan penting ya buat kalian ya. Jadi harus benar-benar disimpan
jangan di ibaratnya maksudnya sekarang kayak gitu. Nanti ketika kalian membutuhkan semua itu kalian bingung sendiri. Jadi sekecil apapun yang itu penting ya buat kalian itu harus disimpan secara baik ya. Termasuk kenangan mungkin kenangan bersama mantan gitu. Nanti suatu saat yang dibuka lagi wis sudah ada arsipnya gitu ya, bisa disimpan yang rapi, yang ketika teman-teman mau membuka kenangan-kenangan itu mudah untuk ditemukan kembali. Tapi bukan termasuk kenangan itulah ya. Yang tadi saya sampaikan itu ada KTP, KK, ijazah mungkin, terus kemudian SIM ya dan sebagainya itu jangan ibaratnya jangan digeletak-akan gitu, tapi disimpan baik-baik. Ya, selama ini kalian itu nggak disimpan baik apa enggak? Apa cuma taruh aja di lemari atau apa gitu? Ditaruh di dompet, di map. Terus ada yang di list lah, di buku simpan gitu. Kayak gitu. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman harus benar-benar memperhatikan itu ya. Sekecil apapun kalau itu penting itu harus disimpan baik-baik gitu. Jadi nanti ini ada beberapa pengertian tentang arsip ya, nanti bisa teman-teman baca. Itu ada menurut undang-undang, arsip adalah rekaman kegiatan. Jadi tadi ya ada yang bilang rekaman, oke itu boleh rekaman kegiatan. Kalau teman-teman misalnya pada waktu liburan atau kegiatan apapun itu kalian simpan, itu nanti akan jadi arsip ya. Dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, pemasyarakatan, terus kemudian perorangan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini menurut undang-undang. Jadi rekaman kegiatan. Kalau ini kayak lebih ke arsip-arsip yang bukan pribadi tapi ya ini ya, kalau yang menurut undang-undang. Terus kemudian ada lagi dokumen adalah informasi yang dikumpulkan dan bisa diakses serta digunakan. Jadi dokumen bisa diakses, bisa digunakan. Menurut Georgia Arsip. Terus kemudian kalau bahasa Inggris saya mandan-mandan angel ya gitu kan. Jadi harap gitu. Ini masih menurut ini juga ya ISO mendefinisikan record dokumen sebagai informasi yang diciptakan kemudian diterima dikelola sebagai bukti maupun informasi yang oleh organisasi atau perorangan digunakan untuk memenuhi kewajiban hukum atau transaksi bisnis. Jadi mengandung kekuatan hukum juga ya di sini ya. Misalnya kayak mungkin surat perjanjian jual beli dan sebagainya gitu kan, surat perjanjian apa itu ini bisa di sini. Jadi nanti kalau teman-teman baca tidak hanya maksudnya arsip kayak gitu ya kata-katanya, tapi bisa dokumen, bisa nanti ada yang mengatakan di buku itu warkat juga bisa gitu ya. Jadi jangan bingung, itu maksudnya adalah sama arsip ya, arsip dokumen warkat gitu. Terus ada juga yang menyebutnya nanti pertinggal, itu juga ada di buku-buku lama biasanya ada, buku baru juga biasanya ada. Jadi ada banyak istilah tentang arsip. Jadi tidak hanya arsip adalah itu, bisa juga menyebutkannya di situ adalah warkat, bisa juga menyebutkannya di situ rekaman, bisa juga dokumen, bisa juga record kayak gitu. Ini masih menurut Georgia Arsip dalam Sukoco 2007. Dokumen ini mempunyai awal dan akhir yang dapat berupa teks, data digital, spreadsheet, database, gambar, dan data suara. Nanti spreadsheet itu kayak Excel ya. Nah itu database. Kalau arsip sekarang kan tidak hanya arsip yang berupa kertas disimpan nah gitu ya. Itu juga sekarang sistemnya kayak digital ya, arsip digital ya gitu. Semakin kesini semakin canggih untuk penyimpanan arsipnya. Kalau dulu masih hanya berupa kertas yang disimpan dan sebagainya, tapi kan itu nanti pengaruhnya misalnya bisa dirayapi dan sebagainya. Kalau misalnya disimpannya dalam bentuk file kayak gitu kan, nanti tinggal cari di komputer, di database langsung keluar.
Ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arsip adalah simpanan surat-surat penting. Nah, ini surat dapat dikatakan arsip apabila memenuhi persyaratan berikut ini. Jadi tadi itu kan surat-surat penting ya, tapi ada kategorinya lagi. Dapat dikatakan arsip apabila yang pertama, surat tersebut harus mempunyai kepentingan. Terus yang kedua, surat tersebut karena masih mempunyai nilai kepentingan harus disimpan dengan mempergunakan suatu sistem tertentu sehingga dengan mudah dan cepat ditemukan apabila sewaktu-waktu diperlukan kembali. Jadi tadi surat itu penting, masih mempunyai nilai guna ya, nilai guna. Sehingga kalau misalnya disimpan itu harus sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan sistem tertentu, sehingga nanti waktu kita mau mencarinya, menemukan kembali ketika dibutuhkan itu akan cepat ditemukannya kembali. Seperti itu. Nanti sistemnya itu macam-macam. Ada sistem abjad, kemudian ada sistem nomor ya, terminal digit atau 2, terus kemudian ada sistem apa lagi? Kira-kira apa? Selain tadi abjad, nomor, apa? Barcode mungkin. Barcode itu biasanya pakai itu ya, angka-angka ya, ya penomoran. Terus ada lagi apa yang teman-teman tahu kira-kira? Tanggal. Betul, tanggal, pakai sistem tanggal atau kronologis. Terus ada lagi? Ada lagi apa? Wilayah. Ya nanti itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya, sistem kearsipan. Jadi nanti kalau misalnya pakai sistem abjad ya, pakai sistem abjad itu ketentuannya seperti apa? Sistem nomor tadi ada terminal digit, ada sistem klasifikasi desimal juga. Itu nanti ketentuannya bagaimana? Kalau wilayah bagaimana? Kalau tanggal bagaimana? Terus kalau ada pokok soal itu bagaimana? Nanti kita pelajari satu-satu di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti saya harapkan teman-teman sebelum nanti kita membahas materi tersebut, teman-teman sudah membaca dulu gitu ya. Jadi misalnya hari ini mau materinya tentang terminal digit, sudah dibaca terlebih dahulu sama teman-teman. Jadi nanti kita tinggal membahas sedikit teman-teman yang belum paham gitu. Misalnya nanti teman-teman langsung praktek mengerjakan seperti itu ya. Oke, lanjut. Lianggi ini biasanya tidak asing ya di telinga teman-teman semua. Lianggi. Arsip adalah suatu kumpulan dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Ya dokumen ya tadi ya, disimpannya itu secara sistematis. Biar apa? Biar ketika ya dibutuhkan itu cepat ditemukan. Tuh, ini kayaknya pengertian yang paling mudah diingat ya. Dokumen yang disimpan secara sistematis karena mempunyai nilai guna. Jadi ketika dibutuhkan kembali akan cepat ditemukan. Nanti setelah ini teman-teman harus membuat kesimpulan dari pengertian arsip yang tadi saya sampaikan. Ya, dari beberapa ahli teman-teman harus menyimpulkan arsip itu sebenarnya apa sih. Nanti saya tanya satu. Jadi mulai sekarang sambil merangkai kata arsip apa ya gitu. Kalau menurut Kamus Administrasi Perkantoran, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, hampir sama ya seperti tadi ya, warkat. Tadi dokumen disimpan secara sistematis, kalau ini bahasanya teratur, berencana karena mempunyai suatu kegunaan. Sama arsip itu mempunyai kegunaan, karena mempunyai kegunaan jadi disimpan, ya kan? Agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Sama, agar ketika diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Nanti kalau misalnya tidak cepat ditemukan, itu sudah tidak bernilai guna lagi. Misalnya harusnya ditemukan sekarang, tapi sudah ditemukannya besok, ternyata harus ditemukan sekarang misalnya. Misalnya besok kan sudah expired kan ya. Nah, itu.
Menurut pengertian tersebut, warkat yang selanjutnya disebut arsip harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Arsip atau warkat harus masih mempunyai kegunaan, karena nanti kalau sudah tidak bernilai guna, biasanya itu akan dimusnahkan ya, sudah tidak bernilai guna lagi. Jadi nanti misalnya jangka waktu berapa tahun sudah tidak bernilai guna, itu arsip akan dimusnahkan. Tapi ketika masih bernilai guna, itu akan disimpan terus. Dan ada arsip yang memang abadi, tidak akan pernah dimusnahkan, itu ada. Seperti akte kalian itu bersifat abadi, apa ada akte yang dimusnahkan? Tidak. Sampai orang itu, selama orang yang mempunyai akte masih hidup pasti dipakai terus kan ya? Buat lamar sekolah, lamar kerja, buat nikah, buat kakak, semuanya ada gitu. Terus arsip atau warta tersebut harus disimpan secara teratur dan berencana. Arsip atau warta tersebut dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat apabila diperlukan. Jadi berarti intinya itu masih bernilai guna, disimpan secara sistematis atau teratur, mudah ditemukan ketika diperlukan. Itu intinya ya. Nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri. Ini yang nanti akan jadi tugas teman-teman. Ini arsip, pembagian arsip itu ada arsip dinamis, ada arsip statis. Kemudian arsip dinamis itu ada vital, ada aktif, ada inaktif. Nah, ini yang dimaksud dari bagian ini itu apa saya? Jadi teman-teman jelaskan dari mulai arsip. Arsip itu apa sih? Sesuai dengan apa yang ada di benak teman-teman, tapi sesuai dengan teori-teori yang sudah saya sampaikan tadi ya. Itu terus kemudian arsip itu dibagi menjadi dua, ada arsip dinamis, ada arsip statis. Arsip dinamis dibagi lagi, ada arsip vital, aktif dan juga inaktif. Nah nanti itu teman-teman jelaskan. Coba yang mau memberikan kesimpulan terlebih dahulu siapa? Untuk pengertian arsip, siapa yang berani untuk menyampaikan pendapatnya? Saya. Ya. Arsip adalah kumpulan dokumen dengan berbagai bentuk, dengan bermacam bentuk yang memiliki nilai guna dan disimpan secara sistematis atau teratur sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Oke, Mbak Wijaya ya. Wijaya benar ya? Iya, begitu. Terserah ibu semuanya. Yang penting masih nama saya. Selanjutnya siapa? Oke, Mbak Isa ya? Iya. Ya. Oke. Arsip adalah kegiatan menyimpan keterangan sebagai aktivitas tata usaha untuk menyimpannya dengan berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang aman agar tidak rusak dan hilang. Oke. Ya, ada tambahan dari Mbak Isa di tempat tertentu yang aman agar tidak rusak dan juga hilang. Oke. Terus siapa lagi yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Mas Lutfa. Arsip adalah kumpulan dokumen, rekaman, informasi atau catatan yang disusun, diatur dan disimpan secara sistematis untuk tujuan penggunaan, penelitian, pelacakan, referensi dan pemeliharaan secara arsip dapat berupa bentuk baik fisik maupun digital. Oke. Di sini kalau Mas Dafa ada penyimpanannya secara digital ya. Dijelaskan lebih detail lagi, ada penyimpanan secara digital. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Semuanya harus, tapi saya tawarkan dulu siapa dulu yang mau menyampaikan pendapatnya. Oke. Arsip adalah dokumen yang memiliki nilai penting dan disimpan secara teratur agar mudah dicari dan saat digunakan bisa berguna. Saat digunakan bisa berguna. Disimpan, ketika dicari mudah ditemukan ya, dan tentunya bernilai guna ya. Bernilai gunanya ini di belakang, nggak apa-apa, intinya sama. Selanjutnya, Arsip adalah suatu rekaman kegiatan maupun suatu kumpulan dokumen yang memiliki nilai informasi maupun kegunaan dan dapat disimpan di suatu tempat maupun disimpan di media digital agar dapat ditemukan secara mudah maupun cepat. oke. Atas nama siapa Mbak? Ulfa. Ulfa ya. Ulfa Istiqomah. Oke. Selanjutnya, siapa yang mau berpendapat lagi? Jadi yang belum pasti saya tunjuk. Siapa dulu? Mau Mbak Lilis dulu, Mbak Iris, atau Mbak Jumi?
Jadi di sini pengertian dari arsip itu kita garis bawahi adalah dokumen atau rekaman yang memiliki daya guna, terus kemudian disimpan secara sistematis. Jadi nanti pas kita nyari jadi lebih mudah. Arsip disimpan secara sistematis ya, nilai guna kalau misalnya kita perlu dicari mudah ditemukan. Oke Mbak Memet. Saya dulu juga punya teman, saya kalau manggil Memet. Tapi kalau saya itu dari Solmed, Memet. Sampai sekarang kalau manggil juga masih Memet. Walaupun sekarang kita tidak bersama-sama lagi, tapi masih tetap Memet sampai kapanpun. Kembali sepi. Terus siapa lagi? Ya. Arsip adalah kumpulan dokumen penting yang disimpan secara sistematis yang memiliki nilai guna agar dapat ditemukan secara mudah. Oke, Mbak siapa? Iris. Iris. Selanjutnya siapa ini? Ya. Arsip adalah dokumen yang disimpan secara otomatis atau sistematis yang memiliki daya guna penting dan saat dicari akan cepat ditemukan. Oke, Mbak Iris ya. Terakhir berarti Mbak Jumi ya. Arsip adalah kumpulan atau dokumen yang memiliki nilai guna yang dapat disimpan secara teratur dan dapat ditemukan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Nah, itu dari tadi kesimpulan dari pengertian arsip ya yang sudah kita pelajari, sudah disimpulkan tadi sama teman-teman. Arsip itu adalah dokumen, kemudian bernilai guna, kemudian akan disimpan secara sistematis atau teratur sehingga kita akan ditemukan kembali dengan cepat. Tadi penyimpanannya bisa dengan digital juga ya, tadi seperti yang disampaikan sama Mas Dava. Oke, ini nanti untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan membahas tentang klasifikasi arsip yang ada di monitor ya, ada arsip dinamis, arsip statis, kemudian vital, aktif dan juga inaktif. Nanti teman-teman bisa pelajari dulu materi-materi ini di rumah, dikerjakan tadi ya yang saya sampaikan. Jadi ditulis ini harus ya, dibuat rangkuman. Jadi besok ketika saya menanyakan untuk tugas hari ini sudah atau belum, teman-teman sudah mengerjakan. Ini nanti saya tanyakan juga apa yang ditulis sama teman-teman. Jadi saya harap teman-teman menulis juga bisa menjelaskan ya, tidak hanya menulis tapi bisa menjelaskan. Berarti tugasnya itu nulis pengertian arsip dinamis dan lain-lainnya Bu? Ya, arsip dinamis itu apa, contohnya apa, arsip statis itu apa, yang dimaksud arsip statis. Boleh dengan bahasa kalian sendiri ya, tidak harus plek-jiplek dengan buku. Misalnya kalian baca, oh ternyata arsip dinamis itu pengertiannya seperti ini. Saya simpulkan untuk arsip dinamis itu berarti pengertiannya seperti ini. Terus kemudian arsip statis itu pengertiannya seperti ini. Contohnya ini kayak gitu ya. Ingat ya, besok untuk minggu depan kita tentang klasifikasi arsip. Terus nanti kalau masih ada waktunya tentang daya guna arsip. Nanti kalau misalnya masih ada waktu lagi di pertemuan berikutnya kita tentang sistem penyimpanannya. Kita sesuai dengan RPS yang tadi saya tayangkan ya Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.